Perjuangan skuad Garuda bakal berlanjut di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Impian untuk meraih tiket ke Piala Dunia bakal dimulai September 2024. 18 tim terbaik Asia bakal memperebutkan 9 tiket Piala Dunia yang bisa didapatkan wakil Asia untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Drawing grup babak ketiga kualifikasi telah dilaksanakan dan Indonesia bakal menghadapi tantangan berat. Skuad asuhan Coach Sintayong bakal menghadapi lawan-lawan kelas elit mulai dari langganan Piala Dunia, ex-kontestan Piala Dunia 2002, hingga tim yang pernah mencukur Indonesia di masa lalu dengan sangat memalukan. Tergabung di grup C, Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tentu grup ini menjadi grup yang berat dan harus dilewati oleh timnas Indonesia jika ingin asa ke Piala Dunia itu tetap terjaga. Kami akan merangkum peta kekuatan para lawan-lawan tangguh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. China. Bisa dibilang timnas China bukan merupakan tim Asia Timur yang semenakutkan seperti Jepang atau Korea Selatan. Namun, China bukan lawan yang bisa dianggap sepele oleh Indonesia. China saat ini menempati ranking 88 FIFA. Dalam perjalanan mereka lolos ke babak ketiga Piala Dunia, China lumayan keteteran saat berada satu grup dengan wakil ASEAN lainnya yakni Thailand. Bahkan China hampir saja tidak lolos andai kata Thailand mampu mempecundangi Singapura di laga terakhir dengan defisit 3 gol. China sangat beruntung bisa lolos sebagai runner-up, sebab dengan poin yang sama-sama berjumlah 8 poin, selisih gol hingga jumlah gol yang sama, mereka lolos dengan modal unggul skema head-to-head menghadapi Thailand. Timnas Indonesia memiliki peluang buat meraih kemenangan menghadapi China. Dilihat dari kondisi saat ini, skuad asuhan Branko Ivankovic tidak dalam performa yang mengesankan. Secara head-to-head, negara yang pernah lolos ke Piala Dunia edisi 2002 yang lalu lebih unggul dengan 11 kali kemenangan. Sedangkan Indonesia hanya pernah menang 3 kali saja dari 17 pertemuan yang telah dijalani. Indonesia wajib mewaspadai, terutama beberapa pemain kunci China, yang diantaranya terdapat pemain keturunan dan naturalisasi seperti Alcason, Fernandinho, Tyler Browning, hingga Behram Abdulwel. Sementara striker tajam mereka yang pernah merumput di Eropa, Wuley, siap memberikan ancaman yang dapat membahayakan pertahanan Indonesia. Menghadapi China, Indonesia bisa saja mendapatkan kemenangan saat bermain di kandang maupun tandang, dan optimis bisa mencuri 3 poin di China, sehingga kemungkinan 6 poin maksimal bisa didapatkan skuad Garuda. Timnas Bahrain. Bahrain menjadi lawan selanjutnya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti. Bahrain merupakan tim berperingkat 81 FIFA. Secara skuad, Bahrain ini juga dalam inkonsistensi performa dan cenderung tidak superior menghadapi lawan-lawannya. Bahrain menuju kualifikasi Piala Dunia dengan meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang, mengunci satu tempat di posisi kedua. Kalau mengingat Bahrain sih, mungkin Jackmania bakal tertuju kepada Abdullah Yusuf, mantan pemain Persija. Dengan materi hampir banyak pemain dari liga lokal Bahrain, maka optimis Indonesia bisa setidaknya meraih 4 poin melawan Bahrain dalam 2 leg. Namun perlu digarisbawahi pertemuan terakhir mereka di level senior menyisakan luka yang mendalam bagi skuad Garuda, di mana Indonesia dipermalukan dengan skor yang sangat telak 10-0 kala kualifikasi Piala Dunia 2014. Tentunya bukan memori kelam itu yang ingin diulangi, tetapi kemenangan bersejarah timnas Indonesia saat Piala Asia 2007 di Jakarta yang bakal diulangi oleh Marcelino dan kawan-kawan. Arab Saudi. Mulai dari sini merupakan tim-tim langganan Piala Dunia. Tim pot ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi harus kehilangan tempatnya di pot kedua usai Irak melewati ranking FIFA mereka per Juni kemarin. Arab Saudi yang merupakan tim berperingkat 56 FIFA ditukangi oleh pelatih kelas dunia Roberto Mancini.
Nyatanya, Arab Saudi tak seperkasa itu di benua Asia. Mereka tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang lalu dan sempat ditahan imbang oleh tim ASEAN lainnya yakni Thailand. Juga dalam kualifikasi Piala Dunia ronde kedua yang lalu, Arab Saudi cuma finish di posisi kedua di bawah Yordania, membuktikan bahwa timnas Arab Saudi sebenarnya tak sesuperior itu, meski liga mereka yakni Saudi Pro League tengah menjadi kompetisi primadona bagi para pemain superstar Eropa yang akan memasuki masa pensiun. Skuad Garuda kudu mewaspadai Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan, terutama melalui kecepatan transisi hingga bola-bola atas yang menjadi titik rawan di area gawang timnas Indonesia. Secara head-to-head dalam 5 laga terakhir, Indonesia cuma bisa menahan imbang Saudi sekali pada laga uji coba tahun 2011. Walau begitu, 3 poin optimis bisa diambil di GBK, ataupun seminimal mungkin hasil seri bisa didapatkan oleh skuad Garuda. Australia, selanjutnya tim pot kedua yakni Australia, bukan lawan yang asing bagi Indonesia. Namun masalahnya adalah Indonesia masih sulit menang melawan tim senior Australia. Dari 19 pertemuan, Indonesia menelan 15 kekalahan dan hanya 1 kali menang. Perjalanan Socceroos di kualifikasi Piala Dunia sangat mulus. Mereka menyapu bersih poin dengan rekor yang amat sempurna dan memuncaki table group kualifikasi Piala Dunia. Indonesia wajib mewaspadai beberapa pemain kunci Australia, terkhususnya sang jenderal lapangan tengah Jackson Irving dan tembok tinggi menjulang dalam diri Harry Souttar. Pertemuan terakhir menghadapi tim yang berperingkat 23 FIFA ini, Indonesia harus balik kampung dari Qatar di Piala Asia Senior 2023 yang lalu usai di babak Jackson Irving CS dengan skor 4-0. Namun ketika itu, permainan ciamik ditunjukkan oleh pasukan Garuda sehingga meski kalah, Indonesia pulang dengan kepala tegak. Kali ini situasinya berbeda, sehingga kita memiliki peluang buat minimal 3 poin dicuri dari 2 laga yang tentunya menang di GBK menjadi ganjaran utama. Jepang beralih ke pot 1 yang merupakan raja terakhir di grup ini. Jepang tak dapat dipungkiri memiliki skuad mumpuni di mana para pemain yang dipanggil merupakan full satu tim di Eropa. Pemain-pemain yang berada di tim berperingkat 17 FIFA saat ini telah banyak bermain dan berkompetisi di liga-liga Eropa seperti Wataru Endo, Kaoru Mitoma, hingga Takumi Minamino. Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia dari tahun 1998 jelas menjadi favorit. Bahkan Indonesia mungkin tak terlalu diperhitungkan oleh Jepang. Pertemuan terakhir Indonesia menghadapi skuad asuhan Hajime Moriyasu terjadi kala pertandingan fase grup Piala Asia 2023. Ketika itu, Indonesia dipecundangi oleh Samurai Biru dengan skor 3-1. Secara head-to-head, Jepang unggul 9 kemenangan berbanding Indonesia yang cuma meraih 5 kemenangan. Dan kemenangan merah putih itu sudah sangat lama sekali terjadi. Realistisnya kemungkinan besar menghadapi Jepang kemenangan sulit buat didapatkan, sehingga kekalahan melawan Jepang di 2 laga bisa dimaklumi. Namun, selama bola masih berbentuk bundar, segala hal dan kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi, apapun itu, timnas Indonesia perlu nothing tulus menghadapi Jepang. Dengan para lawan-lawan kelas berat yang bakal dihadapi oleh Indonesia nantinya, seminimal mungkin target pencapaian mereka di kualifikasi kali ini tentu bagaimana masuk ke dalam 4 besar grup yang dihuni oleh para raksasa Asia. Secara historis, tim-tim ASEAN seperti Thailand dan Vietnam pun gugur, tak mampu buat bersaing dengan tim-tim hebat Asia lainnya. Ini menjadi misi Indonesia untuk memutus kutukan tersebut dan bisa memperjuangkan tiket Piala Dunia hingga titik darah penghabisan. Harapannya tentu memaksimalkan 4 laga menghadapi China dan Bahrain yang secara kualitas tak terlalu beda jauh dibandingkan Indonesia. Sementara melawan Jepang, Australia dan Arab Saudi, timnas Indonesia perlu buat suatu kejutan yang tak biasa
mengantarkan mereka kepada keajaiban buat meraih kemenangan melawan para raksasa Asia tersebut. Mampukah Indonesia buat bersaing di grup yang diisi oleh tim-tim raksasa ini, Bung? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.